Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0551767787. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan praktikum struktur data dengan soal buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau disingkat DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf 8 node yang mewakili A1 sampai A8. Kemudian lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS, serta jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambar dengan rinci prosesnya. Baik, kita akan buka aplikasi VS Code-nya. Di sini saya sudah membuat tugas 3. Kita akan buat file dengan nama dfs.java. Pertama saya akan import terlebih dahulu.
Baik, pada DFS ini algoritma dimulai dari A1 dan kemudian nanti akan dieksplorasi ke tetangga node secara mendalam. Dalam implementasi kode DFS ini kita akan menggunakan rekursi. Kita akan menggunakan rekursi untuk menavigasi ke setiap tetangga hingga mencapai node yang tidak memiliki tetangga lebih lanjut. Nah, setiap kali DFS mengunjungi node tersebut akan ditandai sebagai pengunjung atau visited. Dan pencarian dilanjutkan ke tetangga lainnya sehingga nanti DFS ini lebih cocok digunakan untuk menelusuri jalur yang mendalam atau mencari komponen yang terhubung di dalam graf tersebut. Nah, dalam kode yang telah dibuat ini, setiap kode yang dikunjungi itu akan dicetak dan tetangga yang ditemukan itu akan diberi informasi saat mereka dikunjungi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita coba jalankan. Nah, di sini kita mulai dari A1 sehingga nanti ini akan ditelusuri dari node A1 sampai ke node A3 sehingga disitu ditelusuri pencariannya. Oke, demikian DFS yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat soal nomor 2. Selanjutnya kita akan membuat soal nomor 2, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first atau disingkat BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai A8. Angkanya hampir sama dengan DFS. Di sini kita coba import terlebih dahulu.
Baik, di sini BFS bekerja dengan pendekatan yang berbeda. Dimulai dari not awal, yaitu A1, BFS akan mengunjungi semua tetangga pada level yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Di dalam node BFS ini kita menggunakan antrian untuk menyimpan node yang akan dikunjungi. Nah, jadi setiap node yang belum dikunjungi akan dimasukkan ke dalam antrian. Dan begitu node tersebut diproses, BFS akan mengunjungi semua tetangganya pada level yang sama. Nah, proses ini dilanjutkan sehingga sebuah graf dijelajahi. Nah, kode BFS yang menandai setiap node yang dikunjungi, kode BFS itu juga menandai setiap node yang dikunjungi dan memastikan bahwa setiap node itu diproses secara level by level. BFS ini sebenarnya lebih efektif untuk mencari jalur terpendek dan untuk eksplorasi lebih merata pada graf, dan hasilnya akan mencerminkan pencarian yang lebih luas serta seimbang. Kita coba jalankan. Oke. Jadi dengan menggunakan kode yang telah dibuat, kita dapat memvisualisasikan secara kedua algoritma bekerja, yaitu DFS yang lebih mendalam itu dapat melanjutkan pencarian ke dalam setiap cabang graf sebelum kembali dan mencoba jalur lain. Sementara BFS ini menjelajahi node secara lebih terstruktur dan merata dengan pendekatan level by level. Jadi kedua algoritma ini sebenarnya tujuannya sama, yaitu menjelajahi dan mengunjungi node ke dalam graf. Namun hanya perbedaan dalam urutan pencariannya saja antara DFS dan BFS. Jadi sementara BFS itu lebih efektif untuk masalah yang memerlukan pencarian level atau pencarian jalur terpendek, sedangkan DFS itu lebih cocok digunakan untuk eksplorasi secara mendalam. Dengan demikian praktik yang bisa saya kerjakan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.